Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita tentu tahu bahwa hampir semua profesi yang ada, hampir 100% profesi yang ada membutuhkan kemampuan public speaking. Mulai dari seorang dosen, seorang guru, mahasiswa, seorang pebisnis, seorang pedagang, dan banyak lagi profesi atau pekerjaan lain membutuhkan kemampuan public speaking. Karena kemampuan public speaking merupakan sebuah kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh seseorang. Dan di video kali ini saya akan berbagi ada teknik-teknik dasar yang harus dimiliki seseorang dalam dunia public speaking. Apa saja teknik-teknik dasar tersebut? Teknik ini saya singkat dengan sebutan paket D. Mari kita bahas satu persatu. Teknik yang pertama adalah P atau singkatan dari percaya diri. Jadi teman-teman, sebelum memulai sebuah public speaking, apapun aktivitasnya, baik itu kita presentasi, kemudian menjadi seorang MC, ceramah, kultum, berjualan, apapun aktivitas yang kita lakukan saat bicara di depan banyak orang, maka yang pertama kali harus kita miliki adalah rasa percaya diri. Kita tahu bahwa kita tidak akan maksimal melakukan sesuatu apabila kita tidak percaya diri, confidence dengan apa yang kita miliki. Maka hal pertama dalam teknik public speaking yang harus Anda miliki adalah rasa percaya diri. Tentu kita tahu bahwa rasa percaya diri ini tidak tumbuh dan muncul begitu saja. Tidak seperti sulap bim salabim abrakadabra lalu kita percaya diri. Tentu tidak begitu cara kerjanya. Kita butuh cara, teknik untuk memunculkan dan menjaga rasa percaya diri ini. Karena rasa percaya diri ini sangat penting, maka selanjutnya nanti akan saya bahas dalam satu video khusus bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri pada saat public speaking. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah A atau singkatan dari audience. Maka teman-teman, pada saat kita presentasi atau dalam konteks public speaking, apapun aktivitasnya, yang harus kita lakukan adalah memahami dan mengetahui siapa audiensnya. Kita harus tahu bicara dengan siapa. Audiens ini bisa kita kategorikan berdasarkan usia, apakah usia anak-anak, remaja, dewasa muda, atau dewasa dan orang-orang tua. Tentu pendekatan yang kita lakukan, teknik yang kita lakukan saat bicara akan berbeda sesuai dengan rentan usia audiens kita. Kemudian selain rentan usia, kita juga harus perhatikan latar belakang pendidikan. Kemudian kita juga harus perhatikan status sosial, pekerjaan, dan lain sebagainya. Intinya, kita harus tahu dulu siapa audiens yang akan mendengarkan kita. Dengan begitu kita bisa menyesuaikan kalimat yang kita gunakan, cara kita menyampaikan dengan audiens yang mendengarkan tersebut. Ini yang kedua, audiens harus sangat diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah K atau singkatan dari komunikatif. Maka seorang pembicara harus punya teknik komunikasi yang baik saat bicara di depan banyak orang. Jangan sampai kita hanya bicara sendiri saja, sedangkan orang lain yang mendengarkan bisa saja mengantuk, bosan, tidak mendengarkan kita dengan baik kalau kita tidak menyampaikan dengan cara yang komunikatif. Kita bisa saja mungkin menyampaikan pertanyaan, kemudian mengajak mereka bergabung dengan apa yang kita bahas, melibatkan audiens kita dengan cara-cara yang komunikatif. Ini juga penting dilakukan pada teknik dasar public speaking ini. Itu yang ketiga, jadilah seorang pembicara yang komunikatif. Kemudian yang selanjutnya adalah E atau singkatan dari ekspresi. Maka teman-teman, dalam dunia public speaking yang juga tidak kalah penting adalah kita harus memainkan ekspresi pada setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut kita. Ekspresi ini mulai dari wajah, bagaimana sorot mata, bagaimana bibir kita, hidung, seluruh wajah kita menggambarkan ekspresi sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kalau sesuatu yang bersemangat, maka ekspresinya harus semangat. Kalau sesuatu yang sedih, maka ekspresinya harus ekspresi sedih. Kalau sesuatu yang menyenangkan, maka ekspresinya harus sesuatu yang menyenangkan. Kita harus gunakan semua bagian dari tubuh kita untuk dapat menyampaikan ekspresi dengan baik. Selain ekspresi, juga kita bisa perhatikan gestur kita, gerakan kita, gerakan tangan, gerakan badan, gerakan kepala. Jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu kaku.
Ini adalah salah satu teknik yang juga sangat penting, ekspresi. Maka kita harus belajar bagaimana bisa berekspresi dan menggunakan gestur yang tepat sesuai dengan konten, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian setelah ekspresi adalah T atau singkatan dari teknik vokal. Teknik vokal juga sangat penting dalam dunia public speaking. Saya bisa membagi teknik vokal ini menjadi 4 bagian. Pertama adalah volume. Volume harus kita perhatikan saat kita bicara di dalam sebuah forum. Jangan sampai terlalu keras dan jangan juga sampai terlalu pelan. Kita harus berada pada volume yang pas dengan telinga pendengar. Kalau kita terlalu pelan, audiens akan kesulitan mendengar apa yang kita sampaikan. Tapi kalau kita terlalu keras, audiens juga akan terganggu karena merasa terlalu bising suara yang kita keluarkan. Maka volume yang harus kita keluarkan sesuai dengan telinga pendengar pada porsi yang pas, tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras. Ini yang pertama, volume. Kemudian yang kedua adalah speed atau kecepatan saat kita bicara. Speed ini juga sangat berpengaruh dalam dunia public speaking. Ada kalanya kita harus bicara pelan, namun ada kalanya kita harus bicara lebih cepat. Kapan kita harus bicara dengan pelan dan kapan kita harus bicara dengan cepat, itu tergantung dengan kondisi dan tergantung dengan konten yang kita sampaikan. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang bersemangat, maka kita harus berusaha bicara lebih cepat. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu yang penting, maka kita harus bicara lebih pelan. Speed harus kita perhatikan. Setelah speed, dalam konteks teknik vokal yang juga harus kita perhatikan adalah artikulasi atau pronunciation atau makhrajul huruf. Kita harus perhatikan pengucapan kita, diucapkan setiap kata dan kalimatnya keluar dengan baik dari mulut kita. Jangan sampai audiens kesulitan. Ini pembicaranya ngomong apa sih? Bicara soal apa sih? Karena setiap kata yang keluar, usahakan itu adalah suara yang paling maksimal keluar dari mulut kita. Kalau kita mau bicara A, maka yang keluar adalah A, I, U, E, O. Semuanya harus keluar dengan maksimal. Untuk teknik vokal ini, pronunciation atau artikulasi ini, maka kita harus membuka mulut kita dengan maksimal. Tidak terlalu besar juga, tapi usahakan setiap kata yang keluar adalah kata yang jelas dan bisa didengar dan diterima oleh audiens dengan baik. Kemudian yang keempat dalam teknik vokal ini yang juga harus diperhatikan adalah intonasi. Intonasi ini berkaitan dengan tinggi rendahnya nada, kapan kita bicara keras, kapan kita bicara pelan dan mendayu, kapan kita bicara dengan intonasi tinggi, kapan kita bicara juga dengan intonasi yang rendah. Intonasi ini penting karena ini bisa menjadikan senjata buat kita, bagaimana kita bisa menarik perhatian audiens agar tetap fokus memperhatikan apa yang kita sampaikan. Kapan kita bicara dengan nada tinggi, kapan kita bicara dengan nada yang rendah, ini juga harus disesuaikan dengan kalimat dan isi yang kita sampaikan. Itu 4 hal soal teknik vokal. Kemudian yang terakhir adalah D atau singkatan dari delivery atau cara penyampaian. Sebagai seorang public speaker, pembicara, apapun itu jenisnya, maka sangat penting bagi kita punya ciri khas, punya cara penyampaian yang khas, punya delivery yang unik. Sebagai contoh, mungkin kita bisa contoh beberapa tokoh yang ada di Indonesia saat ini yang punya ciri delivery yang khas. Misalkan Bung Karno dengan nadanya yang berapi-api. Tentu walaupun kita tidak lihat wajahnya, tidak lihat videonya, walaupun hanya dengar suaranya, kita tahu itu Bung Karno. Kenapa? Karena Bung Karno punya ciri khas delivery yang sangat unik. Contoh lain misalkan saat kita mendengar Zainuddin MZ menyampaikan tausiah. Walaupun kita hanya dengar suaranya saja, tidak lihat gambarnya, kita juga bisa tahu itu adalah Zainuddin MZ. Karena mereka punya delivery yang khas. Oleh sebab itu kita juga perlu tahu, menggali bagaimana kita bisa punya delivery dan cara penyampaian yang khas dan unik. Ini akan membedakan kita dari pembicara yang lain,
sehingga nanti kita bisa punya nilai lebih dari sisi delivery yang khas tersebut. Itu dia 6 teknik dasar public speaking yang saya share dan saya bagi pada kesempatan kali ini, yang saya singkat dengan paket D. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah kemampuan public speaking teman-teman. Tetap berlatih, tetap mencoba sesuatu yang baru, menggali ilmu yang baru, sehingga kita setiap hari terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.